Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sus. Kedua sosok abadi tersebut langsung bergerak berdiri dengan sikap siaga, sambil memanggil hewan buas tunggangannya dengan sikap siaga. Saudari, tempat ini telah disegel. Benar, bagaimana bisa kita bahkan tidak mengetahui kehadiran segel ini? Ini pasti karena segel yang kita buat menyamarkan keberadaan segel ini. Sambil mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Pada saat mereka sedang memeriksa tempat itu, tiba-tiba tebasan cahaya perak menebas elang emas tunggangan wanita abadi tersebut. Duar. Ledakan dahsyat bergema mengguncang puncak gunung tersebut dengan hebat, bersamaan dengan tubuh hewan buas abadi tingkat dasar tersebut terpotong. Ah, tidak! Teriak wanita abadi itu murka, sambil melepaskan lingkaran cahaya keabadiannya, meraung saat melihat tubuh elang perak tunggangannya yang terpotong itu terjatuh dari langit dengan bebas. Saudari, jangan gegabah, ucap sosok abadi tersebut sambil mengeluarkan senjata pusakanya, saat melihat jaring emas tiba-tiba muncul menyegel mutiara abadi hewan buas tersebut. Namun baru saja dirinya selesai berkata-kata, tiba-tiba tebasan cahaya perak itu kembali muncul. Slas. Tebasan perak itu berkelebat. Duar. Ledakan keras bergema mengguncang tempat itu, bersamaan dengan potongan tubuh naga emas yang terbunuh itu berjatuhan. Oh tidak! Teriak sosok abadi tersebut dengan sedih, menatap potongan tubuh naga emas tunggangannya yang berjatuhan tanpa berani bergerak sedikitpun. Jaring emas kembali muncul, dan langsung menyegel mutiara jiwa abadi hewan tersebut. Keluar! Jangan hanya berani bersembunyi, ucap sosok itu dengan murka. Dengan kekuatan seperti ini masih ingin memburuku, apakah kalian tidak sayang dengan nyawa kalian? Kamu, ucap kedua sosok abadi itu dengan kesal, mengitari pandangannya, mencari sosok King Ruo. Saudara, ternyata sebelumnya dia telah mendengar percakapan kita dengan Zhen Wulu. Benar, sambil mengedarkan kesadaran dewanya, memeriksa tempat itu dengan seksama. Tunjukkan dirimu, jangan hanya sembunyi. Bagaimana bisa kalian ingin memburuku, sedangkan mencari keberadaanku saja kalian tidak mampu? Keluar, jangan hanya bisa bersembunyi. Aku membunuh hewan buas kalian karena telah bertindak arogan, tapi jika kalian ingin juga dihukum, aku dengan senang hati melakukannya, ucap King Ruo dengan santai sambil menampakkan dirinya. Sosoknya muncul 100 meter di hadapan kedua sosok abadi tersebut. Kamu ingin menghukum kami? Menatap King Ruo dengan kesal. Saudari, dia sangat muda. Benar, tapi aku benar-benar tidak melihat dan merasakan kekuatan abadi dari tubuhnya. Menatap King Ruo dengan penuh selidik. Atau jangan-jangan, ada sosok lain yang melindunginya. Sambil mengitari pandangannya. Mengapa diam? Apakah kalian bisu? Kata-kata King Ruo membuat kedua sosok abadi tersebut terkesiap. Kamu menatap King Ruo dengan tajam. Dengan situasi seperti ini kalian bahkan masih berani untuk merenung. Aku begitu penasaran, berapa nyawa yang kalian miliki? Apakah kalian juga ingin berakhir seperti hewan buas tunggangan kalian yang tidak berguna itu? Baru saja King Ruo selesai berkata-kata, kedua sosok yang sudah begitu murka tersebut tiba-tiba bergetar dan langsung menyerang. Tebasan pedang emas yang melepaskan ledakan kekuatan naga, dan serangan tapak biru yang melepaskan kekuatan aturan ruang dan waktu, yang dilepaskan wanita abadi tersebut melesat ke arah King Ruo. Duar. Serangan tersebut mengenai ruang kosong, namun serangan yang mengenai puncak gunung tersebut, langsung meledakkan tempat itu. Serangan yang luar biasa. King Ruo membatin, sambil bergerak menghindari serangan mematikan tersebut.
Tebasan pedang emas dan serangan tapak biru itu kembali muncul, melesat menyerang King Ruo. Duar, duar. Ledakan dahsyat kembali mengguncang kawasan itu, dan terus bergema. Saudari, dia ternyata benar-benar seorang abadi. Benar, dia bahkan mampu menghindari serangan kombinasi kita. Apakah saudara punya ide? Sambil melepaskan serangan tapak biru yang dapat membunuh abadi tingkat 1 dengan seketika tersebut. Saudari, sepertinya dia sedang mempelajari teknik serangan kita, dan mengulur waktu. Sambil melakukan serangan pengalihan, aku ingin saudari membuat panggilan rahasia. Baik, ucap wanita abadi tersebut dengan serius. Matilah kau, teriak sosok abadi tersebut, bergerak sambil meningkatkan kekuatan serangannya. Sus, sus. Tebasan pedang emas yang semakin intens tersebut, terus bergerak menyerang King Ruo. Bersamaan dengan ledakan yang terus bergema. Abadi tingkat 2, tapi kekuatan serangannya berada di tingkat 3, sepertinya kedua sosok ini adalah pasukan elit. Teknik ini benar-benar menarik. King Ruo membatin sambil bergerak menghindari serangan yang terus diarahkan padanya. Setelah mempelajari teknik serangan tersebut, dan merasa yakin telah mengetahui kelemahannya, King Ruo lalu bergerak melepaskan tebasan cahaya bulan. Sus. Sus, tebasan cahaya perak yang dilepaskan dan tebasan pedang emas yang dilepaskan sosok abadi tersebut saling bergerak. Duar, duar. Kedua serangan itu beradu, melepaskan ledakan dahsyat yang mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Sus, sosok tersebut terkena serangan balik dari tebasan cahaya bulan, terlempar hingga ratusan meter. Namun belum sempat dirinya bergerak untuk menghindari serangan susulan, tiba-tiba tubuhnya seperti terkunci oleh gaya gravitasi yang membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Oh tidak, ini adalah teknik tingkat tinggi dari kitab pujian bulan, serangan bulan dingin, ucapnya sambil membuat perisai pertahanan emas. Duar, tebasan pedang perak dari teknik tebasan cahaya bulan menghantam perisai tersebut dan melemparnya dengan keras. Ah, sosoknya terlempar dengan terluka parah. Bersamaan dengan munculnya serangan tapak biru yang dilepaskan oleh wanita abadi yang langsung bergerak melindunginya dari serangan susulan yang dilepaskan oleh King Ruo. Duar, duar. Ledakan dahsyat kembali bergema, mendorong mereka berdua hingga belasan meter. Saudari, dia benar-benar sangat kuat. Benar, ini adalah serangan dari teknik kitab pujian bulan, sepertinya dia berasal dari klan. Duar, duar. Serangan tombak petir abadi tanpa warna menyerang mereka dari berbagai sisi. Duar, perisai pertahanan mereka berdua hancur. Ah, kedua sosok itu terlempar dengan terluka parah, dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kakakmu, ucap wanita abadi tersebut bergerak mundur, menatap King Ruo yang mendekatinya dengan wajah pucat pasi. Apakah kalian pikir aku tidak tahu jika kalian sebelumnya telah memanggil pasukan bantuan? Kata-kata yang dilontarkan oleh King Ruo membuat kedua sosok abadi itu langsung terdiam. Menguasai teknik kitab pujian bulan dan memiliki darah suci petir, Tutuan, siapa Anda sebenarnya? Sambil berusaha menjaga keseimbangannya, menatap King Ruo dengan sikap siaga. Bukankah aku yang harus bertanya terlebih dahulu pada kalian? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Ampun Tuan, kami mengaku sebagai utusan pengadilan langit, dan ingin memburuku. Apakah kalian ingin menipu seperti mereka yang telah aku bunuh sebelumnya? Kata-kata King Ruo membuat kedua sosok abadi tersebut semakin ketakutan. Tutuan, aku si Jin dari organisasi Tanda Dewa, dan dia adalah saudari He Kongjian dari organisasi Teratai Langit. Kami juga seperti yang lainnya, mendapat tugas untuk memburu Tuan, ucap si Jin dengan jujur. Dua organisasi langit yang saling bekerja sama, ini benar-benar menarik. Sebelumnya aku telah bertemu dengan orang-orang dari Istana Dewa Tersembunyi, Pagoda Emas Langit, dan organisasi Pedang Langit. Namun mereka bergerak sendiri-sendiri, benar-benar menarik, ucap King Ruo, yang tiba-tiba bergerak mencengkram leher si Jin. Tutuan, ucapnya terbata, sambil berusaha melepaskan diri dari cengkraman King Ruo, membuat He Kongjian begitu ketakutan. Aku King Ruo,
Tidak pernah membiarkan satupun dari mereka yang berusaha membunuhku hidup, dan termasuk kalian berdua. Ucap King Ruo sambil mengeratkan cengkeramannya, membuat kedua sosok itu begitu ketakutan. Sus! Ledakan aura tingkat 4 milik Ying Huai dan Yin Zuo mengedar dari tubuhnya membuat He Kongjian langsung berlutut. Ampun Tuan, aku akan meminta pasukan yang aku panggil sebelumnya mundur, ucapnya dengan wajah pucat pasi. Treng! Suara retakan keras bergema, bersamaan dengan tewasnya si Jin. Oh tidak, ucap He Kongjian, yang mulai menangis ketakutan tanpa berani bergerak sedikit pun dari tempatnya, menatap King Ruo yang sedang menyegel mutiara jiwa abadi si Jin dengan santai. Setelah mengambil dan menyegel mutiara jiwa abadi milik si Jin, King Ruo lalu menjentikkan jarinya, mengubah tubuh tersebut menjadi kabut darah. Oh tidak, mengapa harus menyinggung seorang king, batinnya dengan lutut bergetar. Tuan, ampun Tuan, aku. Kata-kata He Kongjian tercekat saat King Ruo tiba-tiba mencengkram lehernya. Dengan kekuatan seperti ini kalian masih berani memburuku. Bukankah itu sama saja dengan mengantar nyawa? Tuan, kami benar-benar tidak tahu jika Anda adalah orang yang berasal dari klan Dewa Awal. Tetapi kalian telah mendapat perintah untuk memburuku. Bukankah itu lucu? Tuan, jika kami tahu bahwa Anda berasal dari klan Dewa Awal, mungkin pemimpin suci tidak akan memberi perintah penangkapan. Apakah itu artinya kalian membiarkan orang-orang dari klan Dewa Awal melakukan kejahatan? Tuan, kami. Kata-kata He Kongjian terhenti saat tiba-tiba langit gunung kecil tersebut bergetar. Sus, sus. 5 sosok abadi muncul di tempat itu, sambil bergerak melepaskan segel serangan mantra formasi pembunuhan tingkat tinggi, namun salah satu dari mereka tiba-tiba bergerak dan berlutut di hadapan King Ruo. Guru Agung, ucapnya bersujud di hadapan King Ruo tanpa berani mengangkat kepalanya sedikitpun. Membuat He Kongjian dan rombongannya yang baru saja tiba di tempat itu mematung. Chang Xiaoji, ternyata kamu telah menjadi anggota organisasi rahasia langit, ucap King Ruo dengan nada tidak senang, membuat putra Chang Yan, pangeran kekaisaran Chang'an itu semakin ketakutan. Guru Agung, bangunlah, aku tidak memarahimu. Hanya saja ingin mengingatkan bahwa kamu telah memasuki kelompok yang salah, ucap King Ruo sambil mengitari pandangannya, menatap kelima sosok abadi lainnya yang tampak bersiap untuk menyerang. Terima kasih Guru Agung. Berdiri di hadapan King Ruo dengan sikap hormat. Kemunculan pasukan bantuan, serta kedekatan Chang Xiaoji dengan King Ruo membuat He Kongjian yang berada dalam cengkramannya merasa sedikit tenang. Chang Xiaoji, apakah kamu juga mendapat tugas untuk perburuan ini? Benar, Guru Agung, jawabnya dengan jujur. Lalu bagaimana dengan kalian? Tanya King Ruo dengan santai, sambil menatap kelima sosok abadi yang siap menyerangnya tersebut. Sama, Guru Agung, hanya saja kami dari 2 kelompok yang berbeda. Lalu apakah mereka bisa menjaga rahasia? Tanya King Ruo dengan serius. Mengenai hal itu, aku tidak tahu Guru Agung, jawabnya dengan jujur sambil menatap rombongannya. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu meremukkan leher He Kongjian dan menewaskannya, membuat suasana di tempat itu menjadi tegang. Bajingan, kamu telah membunuh ketua kelompok kami, ucap salah satu dari mereka dengan sangat murka. He Kongjian mengetahui rahasiaku. Sebelumnya aku bertanya apakah kalian bisa menjaga rahasia, tetapi tidak ada satupun yang menjawab, lalu apakah aku harus membiarkan mereka yang mengetahui rahasiaku pergi begitu saja? Kata-kata King Ruo membuat mereka langsung terdiam. Karena hubunganku dengan Chang Xiaoji, maka aku memberi kesempatan pada kalian untuk pergi, tapi dengan satu syarat. Pergi. Apakah kamu kira kami mudah digertak? Salah satu dari sosok itu memotong kata-kata King Ruo. Kamu telah membunuh pemimpin kelompok kami. Jika kami pergi begitu saja, bukankah itu sama halnya membiarkan kamu terus melakukan kekejaman? Sosok lainnya ikut menimpali, membuat King Ruo menggelengkan kepalanya. Chang Xiaoji, sekarang tentukan pilihanmu. Berdiri bersama Guru Agungmu itu atau bergabung bersama kami.
Salah satu dari sosok abadi itu berbicara menatap Chang Xiaoji yang masih berhadapan dengan King Ruo. Dengan tatapan tajam, Guru Agung, segera tinggalkan tempat ini, biarkan aku menahan mereka, ucapnya dengan serius. Benar-benar tidak tahu diri. Selama ini kami telah melakukan banyak hal untukmu, tapi apakah seperti ini balasanmu? Menatap Chang Xiaoji dengan tatapan dingin. Chang Xiaoji, kami menahan diri dan tidak menyerang, karena kami mengingat persahabatan kita, tetapi karena kamu telah memilih bersamanya, maka jangan salahkan kami bertindak kejam. Sambil mengedarkan kekuatan puncaknya masing-masing, untuk segera melakukan serangan. Chang Xiaoji, pergilah, lindungi dirimu, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi, Guru Agung, menatap King Ruo dengan ragu. Apakah kamu meragukanku? Dengan tatapan serius. Baik, Guru Agung. Pada saat Chang Xiaoji hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba segel cincin emas raksasa muncul, lalu membentuk bola emas dan mengurung mereka. Ingin pergi setelah berkhianat, Chang Xiaoji? Sepertinya kamu benar-benar sudah lupa dengan aturan, maka biarkan aku mengingatkanmu kembali. Sambil mengeluarkan belasan kertas mantra berwarna merah, dan 3 di antaranya kertas mantra berwarna hitam yang langsung bergerak mengitari King Ruo dan Chang Xiaoji. King Ruo yang sebelumnya pernah berurusan dengan kertas mantra itu langsung mengambil sikap siaga. Mengedarkan pandangannya. Mencari celah untuk bisa meninggalkan tempat itu. Serangan ini bahkan dapat membunuh abadi tingkat 5. Organisasi tanda dewa benar-benar merepotkan. King Ruo membatin, sambil mencari cara untuk meninggalkan tempat itu. Chang Xiaoji, lihatlah. Mereka adalah anggota organisasi rahasia langit, kelompok naif yang mengaku sebagai penegak keadilan yang melindungi kedamaian dunia ini. Tapi mereka bahkan tanpa segan membunuh anggota organisasi mereka sendiri. Lalu siapa yang lebih kejam? Ucap King Ruo, mencoba mengulur waktu, sambil mempersiapkan serangan formasi, yang dia lakukan secara diam-diam. Kejam, ini adalah aturan yang kami miliki. Jika kami tidak menegakkan aturan dengan menghukumnya maka... Aturan yang konyol, ucap King Ruo memotong kata-kata sosok tersebut. Di sisi King Ruo, Chang Xiaoji yang tampak diam, ternyata juga sedang mencari cara untuk menahan serangan tersebut agar King Ruo dapat meninggalkan tempat itu. Chang Xiaoji, apakah kamu memiliki kata-kata terakhir? Sebagai saudara, aku mengucapkan terima kasih, namun aku juga tidak ingin mengkhianati Guru Agungku. Ucapnya dengan tegas, benar-benar mengesankan. Sambil bergerak menjauh, menjaga jarak dari segel emas yang siap untuk diledakkan. Lalu apakah kamu punya kata-kata terakhir? Menatap King Ruo dengan tatapan merendahkan. Bukankah terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang hidup dan mati? Apakah kamu pikir aku dapat mati begitu saja? Ucap King Ruo dengan santai, membuat kelima sosok itu terkekeh. Silakan membual. Tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa hari ini adalah akhir perjalanan keabadianmu. Sambil bergerak menjauh dari tempat itu dengan membuat perisai perlindungan. Chang Xiaoji, gunakan teknik perlindungan zirah bulan perak, lalu bergerak menuju puncak gunung. Aku punya cara, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baik Guru Agung. Baru saja King Ruo selesai berbicara, tiba-tiba bola emas itu bergetar. Matilah kau, teriak sosok tersebut dengan lantang. Selas, tebasan cahaya perak membelah segel tersebut, membuka celah yang langsung digunakan oleh King Ruo dan Chang Xiaoji. Sus, sus, sosok mereka berdua langsung mengedarkan teknik perlindungan zirah bulan perak, bergerak turun ke bawah, menuju puncak gunung, bersamaan dengan belasan kertas mantra yang langsung bergerak mengikuti mereka dan terus meledakkan diri. Duar, duar, ledakan dahsyat itu mengguncang tempat itu dengan hebat. Sus, sosok King Ruo dan Chang Xiaoji yang terkena gelombang ledakan terlempar, bersamaan dengan munculnya segel bola emas dari cakram emas langit Ling yang langsung melindungi mereka. Duar, duar, kertas mantra itu terus meledak, mencoba menghancurkan bola emas cakram langit Ling yang terus terlempar sehingga menghantam puncak gunung. Duar.
Ledakan dahsyat itu terus bergema, membenamkan segel bola emas hingga puluhan meter. Chang Xiaoji, tetaplah di sini, ucap King Ruo, bergerak keluar dari segel bola emas, meninggalkan Chang Xiaoji yang masih terkena dampak serangan kertas mantra. Sosoknya melesat ke atas langit, melepaskan serangan pada kertas mantra yang masih tersisa, yang langsung bergerak mengejarnya. Duar, ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang kawasan yang telah tersegel tersebut dengan hebat. Bagaimana bisa, ucapan kelima sosok abadi yang menjaga jarak dari tempat itu menatap kemunculan King Ruo dengan terkejut. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba King Ruo bergerak ke arah mereka. Saudara, serang, sambil melepaskan serangan gabungan. Wus, serangan gabungan yang berbentuk serangan tapak emas raksasa yang melepaskan ledakan dahsyat itu bergerak menghadang King Ruo, namun serangan tersebut langsung dihindari oleh King Ruo. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat tapak emas raksasa tersebut beradu dengan kertas mantra. King Ruo tiba-tiba muncul di hadapan salah satu dari mereka, sambil meninju wajah sosok tersebut dengan keras. Sosok itu terlempar hingga ratusan meter, namun belum sempat sosok itu bergerak dan memulihkan diri, tiba-tiba King Ruo kembali muncul di hadapannya. Oh tidak, ucapnya terkejut saat King Ruo tiba-tiba meraih tubuhnya, dan melemparnya ke arah kertas mantra yang bergerak mengikutinya. Duar, sosok itu terkena ledakan kertas mantra berwarna hitam dan langsung menewaskannya. Tidak berhenti di situ. King Ruo kembali bergerak, menghindari kejaran kertas mantra sambil menyegel mutiara jiwa abadi sosok tersebut yang hendak meninggalkan tempat itu. Oh tidak, ucap mereka yang tersisa dengan panik, bergerak meninggalkan tempat itu dengan tunggang langgang. Ingin pergi, benar-benar naif. Ucap King Ruo bergerak menghindari satu kertas mantra berwarna hitam yang masih belum meledak dan mengejarnya. Duar, ledakan dahsyat bergema dari berbagai arah, saat keempat sosok yang hendak melarikan diri tersebut menabrak perisai transparan yang telah menyegel kawasan gunung kecil tersebut. Oh tidak, saudara, bagaimana ini? Dengan wajah panik, tidak ada pilihan, itu artinya kita harus bertarung dengannya. Tapi bagaimana caranya? Aku telah kehabisan kertas mantra. Chang Xiaoji sialan. Jika dia tidak berkhianat, mungkin kita bisa mengaktifkan segel pembunuhan tersebut. Tidak ada pilihan. Gunakan kesempatan ini untuk melepaskan serangan kejutan, ucap sosok itu sambil bergerak menyerang King Ruo yang sedang menghindari kejaran kertas mantra hitam. Di hadapan mereka, King Ruo yang sedang menghindari kejaran kertas mantra hitam, langsung memanfaatkan situasi tersebut dan bergerak ke arah mereka. Sosoknya bergerak dengan kecepatan puncak, namun pada saat jarak mereka sudah begitu dekat, King Ruo tiba-tiba melepaskan kekuatan sejatinya. Lingkaran cahaya emas muncul di belakang punggungnya, bersamaan dengan ledakan aura abadi tingkat 4 milik Yin Zhuo dan Ying Huai, membuat keempat sosok tersebut langsung mematung. Abadi tanpa tatanan. Kekuatan ini, ternyata sebelumnya dia sedang bermain-main dengan kita. Oh tidak, ucap mereka panik, saat sosok King Ruo tiba-tiba melintasi mereka, bersamaan dengan munculnya kertas mantra di belakangnya. Duar, kertas mantra berwarna hitam itu meledak, melepaskan serangan ledakan yang dapat membunuh abadi tingkat 3 itu, melempar keempat sosok itu ke berbagai arah, dan melukai mereka dengan parah. Sosok King Ruo langsung bergerak, menangkap dan mengikat mereka dengan segel rantai besi hitam dan mengumpulkan mereka pada satu tempat. Setelah menangkap keempat sosok abadi yang terluka parah tersebut, King Ruo lalu mengambil mutiara jiwa abadi dan cincin penyimpanan mereka masing-masing dengan paksa. Tuan, ampun Tuan. Tanpa menghiraukan permohonan mereka, King Ruo lalu menyegel keempat sosok itu ke dalam segel bola emas transparan, bersamaan dengan sosok Chang Xiaoji yang bergerak keluar dari dalam segel bola emas cakram langit Ling. Sosoknya bergerak menghampiri King Ruo, menatap tempat yang telah hancur porak-poranda tersebut sambil menggelengkan kepalanya,
lalu menatap keempat tawanan yang ada di dalam segel bola emas transparan tersebut dengan wajah sedih. Guru Agung, mereka akan menjadi tawananku, jawab King Ruo dengan tenang, sambil memasukkan segel bola emas transparan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Baik Guru Agung, baiklah, mari kita tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Setelah menyimpan segel bola emas transparan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu membawa Chang Xiaoji meninggalkan tempat itu. Sus, sus, mereka bergerak ke arah timur dengan kecepatan puncaknya. 15 menit kemudian, setelah King Ruo dan Chang Xiaoji pergi, beberapa sosok dari organisasi Teratai Langit, organisasi Tanda Dewa dan organisasi Pedang Langit muncul di tempat itu, memeriksa jejak aura pertempuran dari tempat itu dengan seksama. Ini benar-benar mengerikan, sepertinya kelompok saudara Si Jin dan saudari He Kongjian benar-benar tidak ada yang tersisa, ucap pemimpin kelompok itu menggelengkan kepalanya. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Terus bergerak, dan sisir kawasan ini. Baik. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, saat hari mulai gelap, sus, sosok King Ruo terus bergerak, hingga akhirnya membawa Chang Xiaoji memasuki hutan hijau yang ada di hadapannya. Guru Agung, apakah tempat ini aman? Tentu saja tidak, jawab King Ruo dengan santai. Lalu mengapa kita bersembunyi di tempat ini? Chang Xiaoji, justru karena tempat ini tidak aman kita bersembunyi di tempat ini. Chang Xiaoji yang mencoba memahami maksud King Ruo lalu menganggukkan kepalanya. Guru Agung benar, bahkan aku juga mengabaikan tempat ini. Sambil mengikuti King Ruo yang bergerak menuju pohon raksasa yang ada di tepi sungai. Tidak lama kemudian, setelah berada di bawah pohon besar di tepi sungai kecil tersebut, King Ruo lalu melepaskan mantra formasi ilusi dan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi, yang berbeda dengan segel yang biasa dia gunakan. Chang Xiaoji, bagaimana dengan lukamu? Tanya King Ruo sambil memberikan pil emas Fuyuan. Sudah sedikit pulih Guru Agung, sambil menerima pil tersebut dan menyerapnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kertas mantra talisman ini benar-benar merepotkan, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya. Benar Guru Agung, namun kelemahannya, kertas mantra ini hanya dapat digunakan sekali saja. Lalu apa rencana Guru Agung selanjutnya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Melanjutkan perjalanan ke kota bunga semi selatan, namun sebelum itu, aku ingin menanyakan beberapa hal mengenai keberadaan organisasi Tanda Dewa dan organisasi lainnya, ucap King Ruo. Baik Guru Agung, ucapnya dengan hormat. Pada saat King Ruo hendak berbicara, dan menanyakan banyak hal mengenai keberadaan organisasi rahasia langit tersebut, tiba-tiba King Ruo merasakan kemunculan aura kekacauan dari tubuh Chang Xiaoji. Sepertinya kamu terluka dengan serius. Apakah ini luka lama? Tanya King Ruo. Benar Guru Agung, jawabnya dengan jujur. Jika demikian, sembuhkan dulu dirimu. Kita akan berbicara setelah kamu benar-benar pulih, ucap King Ruo. Sambil memberikan tambahan beberapa pil emas Fuyuan dan pil peledak energi, dan beberapa pil tingkat tinggi lainnya, termasuk pil hidup berkelipatan. Baik Guru Agung, terima kasih, ucapnya dengan hormat, menerima pil tersebut, lalu menyerap pil tersebut dengan perlahan. Setelah memberikan Chang Xiaoji pil emas tingkat tinggi tersebut, King Ruo lalu mengeluarkan beberapa pil emas Fuyuan lainnya, lalu menyerap pil tersebut untuk memulihkan diri dari pertempuran sebelumnya. Di dalam dunia jiwa, di dalam segel bola emas klan Shen Zhenwu. Zhenwu Lu dan semua anggota klan yang mengikutinya dibuat tercengang, setelah mengetahui King Ruo yang mereka kira sebelumnya bernama Luo Ruo ternyata seorang yang berasal dari klan King. Jadi penguasa muda King Ruo adalah orang yang berasal dari klan Shen Guoshi King, ucap Zhenwu Wei dengan serius. Benar, dia adalah cucu langsung dari Shen Guoshi King Feng Bao, ucap Luo Zhao, sambil menjelaskan garis keturunan King Ruo dari pihak ibu, membuat mereka benar-benar mematung. Dua darah suci murni, benar-benar latar belakang yang sangat mengerikan, ucap Zhenwu Lu dengan takjub. Benar,
jawab Luo Zhao, lalu menjelaskan hubungan King Ruo dengan Luo Feng, statusnya menjadi penguasa muda Shen Luo Tra pertama, serta rencana besar King Ruo yang sedang membangun kembali kekuatan Shen Luo Tra pertama. Ini benar-benar luar biasa, tapi, ucap Zhen Wujiu dengan ragu. Saudara, bicaralah, ucap Luo Zhao dengan tenang. Saudara, saat ini penguasa muda telah menjadi buronan orang-orang dari pengadilan langit, ucap Zhen Wujiu dengan serius. Buronan? Tapi bagaimana bisa? Tanya Luo Zhao dengan serius. Itu karena penguasa muda telah dianggap melakukan kekacauan, melenyapkan beberapa klan serta membebaskan hewan buas gelap dari daratan hukuman langit, jawab Zhen Wujiu dengan serius, membuat Luo Zhao langsung terdiam. Ternyata jalan ini tidak mudah, tapi ini sangat aneh, ucap Luo Zhao pelan. Maksud saudara? Tanya Zhen Wulu. Saat kekacauan besar itu terjadi, lalu di mana mereka yang mengaku sebagai penegak hukum langit ini? Kata-kata Luo Zhao membuat mereka terdiam. Saudara benar, tapi ada hal yang ingin aku tanyakan, ucap Zhen Wulu dengan serius. Saudara, bicaralah, ucap Luo Zhao dengan tenang. Ini mengenai tuduhan yang diucapkan oleh orang-orang dari pengadilan langit sebelumnya. Saudara, apakah benar penguasa muda sudah berada di tahap abadi? Benar, jawab Luo Zhao menganggukkan kepalanya dengan tenang, membuat mereka kini mulai bersemangat. Lalu berada di tingkatan apa penguasa muda? Tanya Zhen Wulu. Luo Zhao menggelengkan kepalanya. Mengenai hal itu aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana bisa? Karena keabadian penguasa muda adalah keabadian dewa awal. Apa maksud saudara, abadi tanpa tatanan? Benar, jawab Luo Zhao membuat mereka semua yang ada di tempat itu langsung terdiam. Saudara, apakah ada yang salah? Tanya Luo Zhao dengan serius. Jika hal ini diketahui oleh mereka, ini akan semakin membuat jalan penguasa muda semakin sulit, jawab Zhen Wulu. Maksud saudara? Tanya Luo Zhao semakin penasaran. Leluhur ketiga kami, Zhen Wu Fenqiu pernah menjadi anggota dari organisasi Pedang Langit. Sebelum tewas leluhur Fenqiu pernah mengunjungi kami dan menceritakan bahwa pengadilan langit sangat menentang hal-hal di luar kekuatan mereka, dan memandang hal tersebut sebagai ancaman, jawab Zhen Wulu menjelaskan, membuat Luo Zhao kembali terdiam. Saudara, saat tiba di kota bunga Semi Selatan, aku akan membawa saudara Lu untuk membicarakan hal ini secara langsung, ucap Luo dengan serius. Baik, ucap Zhen Wulu, sambil menanyakan banyak hal mengenai keadaan klan Shen Zhenyin yang sedang dibangun oleh King Ruo. Di luar dunia luar, 3 jam kemudian, akhirnya Chang Xiaoji selesai memulihkan diri dan menyembuhkan lukanya. Guru Agung, ucapnya dengan hormat, menyapa King Ruo yang lebih awal selesai memulihkan dirinya. Jiwa emas dengan masa depan tak terbatas, kekuatan darah Dewa Bulan benar-benar telah dibangkitkan, ucap King Ruo menatap Chang Xiaoji dengan serius. Ini semua karena Guru Agung, terima kasih, jawabnya dengan hormat. King Ruo menggelengkan kepalanya. Sebanyak pasir di pantai pun kata-kata tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, jika dalam diri seseorang tidak ada keinginan untuk berubah. Chang Xiaoji, selamat atas keberhasilanmu, ucap King Ruo dengan wajah gembira. Terima kasih Guru Agung. Chang Xiaoji, apa kabar kota Chang'an? Tanya King Ruo dengan ramah, sambil mengeluarkan beberapa buah apel emas, buah persik abadi, dan arak rumput kristal, sambil menuangkannya pada gelas secara perlahan. Kota Chang'an kini benar-benar telah berkembang Guru Agung. Bahkan kini menjadi kota terkuat di wilayah barat. Dan itu semua berkat Guru Agung, jawab Chang Xiaoji, dengan penuh semangat, sambil menerima arak rumput kristal yang diberikan oleh King Ruo padanya dengan hormat. Bagaimana bisa? Tanya King Ruo dengan heran. Apakah Guru Agung masih ingat saat membantu kota Chang'an sebelumnya? Tentu saja, jawab King Ruo dengan tenang, sambil menyesap minumannya dengan perlahan. Setelah Guru Agung membunuh leluhur Tangguhin dan leluhur Duntuo dalam kekacauan itu, berita tersebut langsung tersebar,
dan membuat semua kekuatan yang ada di wilayah barat lalu mendatangi kota Chang'an, mengakui kekuasaan klan Chang, ucap Chang Xiaoji menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku turut senang mendengar itu, lalu bagaimana kamu bisa menjadi anggota organisasi rahasia langit? Ini juga ada hubungannya dengan tindakan Guru Agung saat itu, jawab Chang Xiaoji. Bagaimana bisa? Kekuatan Guru Agung yang dapat membunuh leluhur Tangguhin dan leluhur Duntuo yang merupakan abadi tingkat 2, tidak hanya menakuti kekuatan-kekuatan kecil di wilayah barat, tetapi juga menarik perhatian organisasi rahasia langit. Salah satunya organisasi Tanda Dewa dan organisasi Pedang Langit. Demi dapat menjalin hubungan dengan Guru Agung, kedua organisasi ini bersaing untuk menjadikanku sebagai murid pelatihan mereka. Berdasarkan saran ayah, ibu dan istriku, aku lalu memilih organisasi Tanda Dewa, jawabnya menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ternyata untuk menjadi anggota organisasi rahasia langit, kita hanya perlu membuat mereka terkesan. Benar Guru Agung, lalu apa yang kamu katakan pada mereka mengenai keberadaanku? Aku mengatakan pada mereka, bahwa Guru Agung adalah orang yang tidak mudah untuk ditemui. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu selama menjadi anggota organisasi Tanda Dewa, apa saja yang kamu peroleh? Tidak banyak Guru Agung, bahkan statusku masih sebagai murid luar, sehingga informasi penting dari mereka masih begitu terbatas. Untuk bisa memasuki organisasi itu lebih dalam lagi, aku harus menjadi murid dalam, hingga akhirnya bisa memasuki Istana Suci Talisman, dan mendapatkan kertas mantra talisman yang Guru Agung hadapi sebelumnya. Lalu bagaimana dengan keberadaan organisasi lainnya, apakah kamu mengetahui tempat mereka? Chang Xiaoji menganggukkan kepalanya. Guru Agung, Istana Dewa tersembunyi ada di Gunung Tersembunyi Senghong, yaitu tempat rahasia yang berada di kawasan dalam wilayah kuno bagian timur. Organisasi Tanda Dewa ada di Tanah Suci Tikus Emas. Wilayah kuno bagian barat, organisasi Pedang Langit ada di Tanah Suci Pasir Angin. Wilayah kuno bagian utara, organisasi Teratai Langit ada di Gunung Kecil Api Putih. Wilayah kuno selatan, adapun Pagoda Emas Langit, aku tidak tahu, karena keberadaan mereka yang selalu berpindah-pindah. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil menyesap minumannya dengan santai. Guru Agung, ucap Chang Xiaoji dengan ragu. Bicaralah. Mengapa Guru Agung menanyakan hal ini? Menatap King Ruo dengan serius. Karena aku akan mengunjungi salah satu dari mereka, terutama organisasi Teratai Langit, jawab King Ruo. Membuat Chang Xiaoji menjadi gelisah. Mohon Guru Agung untuk berhati-hati, karena bagaimanapun juga mereka, ucapnya ragu. Tenanglah, aku juga tidak ingin mati, ucap King Ruo dengan tenang. Pada saat Chang Xiaoji hendak berbicara, tiba-tiba mereka merasakan beberapa aura abadi melewati tempat itu. Guru Agung, ucap Chang Xiaoji. Itu pasti mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Guru Agung, mengenai situasi yang baru saja terjadi, apakah Guru Agung punya saran? Maksudmu, dari kelompok misi ini, hanya aku yang selamat, apa yang harus aku lakukan? Laporkan saja, katakan misi kalian telah gagal. Tapi, Guru Agung, bukankah ini terlihat sangat tidak masuk akal, karena dalam kelompok itu, hanya aku yang paling lemah. Ding Ruo yang memahami maksud Chang Xiaoji menganggukkan kepalanya. Katakan saja aku yang menyelamatkanmu, mengenai cerita selanjutnya aku serahkan padamu. Baiklah Guru Agung. Setelah berbincang-bincang cukup lama, dan membicarakan banyak hal, King Ruo lalu mengakhiri pembicaraan tersebut. Chang Xiaoji, urusan di tempat ini telah selesai, aku akan melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo sambil memberikan kitab pujian bulan. Guru Agung, ini, menatap King Ruo dengan serius. Sekarang kamu sudah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melindunginya. Selain itu, teknik sirah bulan perakmu masih belum sempurna, jawab King Ruo menjelaskan. Baik, Guru Agung, ucap dengan wajah tidak rela dan berat hati. Pada saat King Ruo hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Chang Xiaoji menghentikannya. Chang Xiaoji,
ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang. Apakah aku boleh tahu nama Guru Agung? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo terdiam sesaat, menatap Chang Xiaoji dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu ini? Tanya King Ruo sambil menunjukkan lencana giok putih dengan lambang petir angin, membuat Chang Xiaoji yang sebelumnya sedih karena kecewa, langsung berlutut di hadapannya. Guru Agung, terima kasih, ucapnya dengan hormat. Baiklah, aku pergi dulu, ucap King Ruo, lalu meninggalkan tempat itu. Baik, Guru Agung, jawabnya sambil berlutut dengan hormat, menatap sosok King Ruo yang bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Ternyata Guru Agung adalah seorang king dari terah petir angin. Seorang king, tidak heran jika dia benar-benar tangguh, tidak heran jika pemimpin suci hingga para senior melarang keras untuk berurusan dengan mereka. Membatin dengan perasaan takjub, setelah King Ruo benar-benar pergi dari tempat itu, Chang Xiaoji lalu meninggalkan tempat itu, bergerak untuk kembali ke wilayah barat, untuk melaporkan misinya yang gagal. Di tempat lain, sus, sosok King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sosok King Di muncul di sisinya. Seng Su Nianxing, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat, sambil mengedarkan pandangannya. Memeriksa tempat yang mereka lewati dengan seksama. King Di, saat ini kita sedang meninggalkan rantai pegunungan Ruyan, kembali ke Kaisaran Shen Wang, ucap King Ruo menjelaskan. Baik, Seng Su Nianxing, apakah kita akan langsung kembali ke kota bunga Semi Selatan? Tidak, aku ingin ke Gunung Nanjin dulu, ucap King Ruo. Baiklah, Seng Su Nianxing, jawabnya dengan hormat. King Di, bagaimana keadaanmu? Tanya King Ruo dengan ramah. Sudah pulih, Seng Su Nianxing. Lalu bagaimana dengan Mu Gang dan yang lainnya? Saat ini mereka sedang fokus memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan Seng Su Nianxing, ucapnya dengan hormat, sambil menjelaskan keadaan Mu Gang, Lin Minsen dan rombongannya, sambil berbincang-bincang santai. Kilatan cahaya segel bola emas transparan yang membawa mereka berdua bergerak, melesat melintasi langit malam wilayah selatan dengan cepat. Di tempat lain, di dalam aula istana puncak timur Gunung Nanjin. Duduk di dalam ruangan itu, Husan, Tu Hai, Murong Wende, Ying Haotian, Ying Tajun, Ying Yumao, Yuan Nandong Jenderal Puncak Selatan, dan Si Ji Hujin yang kini menjadi Jenderal Utama Puncak Timur. Membicarakan perkembangan pembangunan pemukiman klan pelayan dan istana kekaisaran di luar wilayah terlarang, serta membahas perkembangan pembangunan istana di puncak gunung utama. Tuan Muda, kita kekurangan puluhan kubik batu giok merah dan batu giok biru sebagai pondasi segel dan perisai di dinding istana, ucap Ying Yumao berbicara dengan hormat. Baiklah, saat kembali ke kota bunga Semi Selatan, aku akan meminta Paman Yin Gan untuk menyiapkan dan mengantarkannya ke tempat ini, lalu apakah ada lagi? Tanya King Yong Jun dengan sikapnya yang ramah. Tidak ada, Tuan Muda, ucap semua orang dengan hormat. Baik, leluhur, paman sekalian, 2 hari lagi, aku, Paman Murong Wende, Paman Tu Hai dan Paman Husan akan kembali ke kota bunga Semi Selatan. Aku harap pembangunan tidak terhenti, karena bagaimanapun juga permukiman itu harus sudah siap saat anggota klan pelayan Shen Luo tiba, ucapnya dengan hormat. Baik, Tuan Muda, dengan sikap hormat, pada saat King Yong Jun hendak membubarkan pertemuan tersebut, Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying tiba-tiba memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Tuan Muda, ucap kedua sosok itu dengan panik. Paman Qiyunfei, Paman Qiying, tenanglah, ucap King Yong Jun sambil meminta kedua sosok itu menempati kursi yang tersedia. Terima kasih, Tuan Muda. Menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu menempati kursi sambil menenangkan diri. Setelah suasana sedikit tenang, King Yong Jun lalu mempersilakan kedua sosok tersebut menyampaikan tujuan kedatangannya. Paman Qiying, Paman Qiyunfei, silakan, ucapnya dengan ramah. Tuan Muda, ini sudah keempat kalinya sosok abadi itu datang, bahkan kini sosok itu datang secara berkelompok,
dan sekarang mereka sedang berusaha menghancurkan rantai segel, ucap Yuan Qianfei, menjelaskan kedatangan sosok abadi yang hendak memasuki dunia kecil klan Shen Guoshi Sun Hai yang sebelumnya telah disegel oleh Ying Haotian dan rombongannya, membuat mereka semua yang di dalam ruang itu terdiam dan saling berpandangan. Paman, seberapa kuat mereka? Tanya Qin Yongjun dengan serius. Ada 7 orang tuan muda. 3 abadi tingkat dasar, 2 abadi tingkat 2, dan 2 abadi tingkat 3, jawab Yuan Qing, membuat tempat itu kembali menjadi hening. Setelah tempat itu hening cukup lama, tiba-tiba Qin Yongjun kembali berbicara. Lalu paman, bagaimana dengan pergerakan mereka? Maksud tuan muda? Tanya Yuan Qianfei. Apakah mereka bergerak memeriksa tempat ini? Tidak tuan muda, sepertinya mereka menjaga jarak dengan kawasan puncak, jawab Yuan Qing. Baik paman, terima kasih laporannya. Sambil membicarakan tindakan yang akan kita ambil, aku ingin penjagaan di wilayah perbatasan dan kawasan puncak diperketat. Baik tuan muda, jawab Yuan Qing dan Yuan Qianfei dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Yuan Qianfei dan Yuan Qing meninggalkan ruang itu, Qin Yongjun lalu meminta waktu semua orang untuk membahas masalah tersebut. Ada banyak sosok abadi, itu artinya kita telah menyinggung kekuatan besar, ucap Tu Hai dengan serius. Jangan dulu menarik kesimpulan, karena kita masih belum tahu, apakah mereka anggota klan Shen Guoshi Sun Hai atau bisa saja itu adalah kekuatan lain yang tertarik dengan tempat itu. Benar, ucap Ying Haotian menimpali. Leluhur, paman, apa yang kalian ketahui tentang klan Shen Guoshi Sun Hai? Tuan muda, kita benar-benar tidak memiliki informasi mengenai klan Shen Guoshi Sun Hai, karena sebelumnya Gunung Nanjin benar-benar tidak pernah mengurusi mereka, sehingga informasi kami mengenai keberadaan mereka benar-benar terbatas, apalagi kedua tawanan di jurang hukuman juga sudah mati, jawab Yuan Nandong. Itu artinya kita harus segera melakukan penyelidikan, ucap Qin Yongjun. Tuan muda, ini masalah serius, sepertinya masalah ini harus segera diketahui oleh Yang Mulia, ucap Ying Yumao. Leluhur tenang saja, aku memang akan segera melaporkan masalah ini kepada Ayahanda, apalagi misi 3 bulan akan segera berakhir, semoga saja Ayahanda dapat datang langsung ke tempat ini, walaupun demikian. Penyelidikan harus segera dilakukan, ucapnya dengan tenang. Baik tuan muda, baiklah. Tugas penyelidikan ini aku serahkan pada Paman Yuan Nandong dan Paman Sisi Hujin, ucap Qin Yongjun. Baik, tuan muda, kami bersedia, ucap kedua jenderal tersebut dengan hormat, lalu dengan segera meninggalkan tempat itu. Setelah Yuan Nandong dan Sisi Hujin meninggalkan tempat itu, Qin Yongjun lalu membubarkan pertemuan tersebut dan meminta mereka untuk tetap bersiaga. Leluhur Haotian, jangan lupa perintahkan pada Paman Pelindung Gunung Puncak untuk tetap berada di pilar emas segel mantra formasi perlindungan, ucap Qin Yongjun. Baik, tuan muda, ucap Ying Haotian dengan hormat, lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Setelah Ying Haotian dan rombongannya pergi, Murong Wendei dan Tu Hai juga meninggalkan tempat itu. Untuk memeriksa pekerjaan anggota klan Shen Fengwu dan klan Shen Guoshi Xuanwu yang sedang membangun pemukiman klan pelayan di kawasan luar wilayah puncak terlarang Nanjin. Paman, aku akan beristirahat, jangan lupa melaporkan masalah ini pada Ayahanda, ucap Qin Yongjun dengan hormat. Baik tuan muda, ucap Husan dengan hormat. Setelah Qin Yongjun meninggalkan tempat itu, Husan lalu mengeluarkan lencana giok pesan jiwa, dan melaporkan masalah yang mereka bicarakan sebelumnya pada Qin Ruo. Di tempat lain, sosok Ying Haotian, Ying Tajun dan Ying Yumao, dan ketiga leluhur ras elang emas itu, terus bergerak menuju puncak utama Gunung Nanjin. Saudara, mengenai penyelidikan ini, apakah kita juga akan bergerak? Tanya Ying Yumao. Benar, aku juga khawatir pada Yuan Nandong dan Sisi Hujin, ucap Ying Tajun. Saudara, aku juga khawatir, tapi perintah Tuan Muda sudah jelas. Apakah karena khawatir kita akan bergerak di belakangnya? Ini terlihat baik, tetapi hal ini adalah pelanggaran berat,
karena kita bergerak tanpa perintahnya. Lagi pula selama beberapa bulan di tempat ini, kita juga sudah mengetahui kemampuan Tuan Muda dalam mengambil keputusan, jadi kita tidak perlu meragukannya, jawab Ying Haotian dengan serius. Saudara benar, terima kasih sudah mengingatkan, ucap Ying Yumao, sambil terus bergerak dengan tenang. Tidak lama kemudian, mereka bertiga akhirnya tiba di puncak gunung utama, menemui 8 pelindung rahasia dari ras elang emas. Leluhur, ucap ke-8 hewan buas abadi tingkat 1 hingga tingkat 2 tersebut dengan hormat. Ada perintah baru dari Tuan Muda, meminta kalian untuk terus berjaga di pilar emas segel mantra formasi perlindungan, ucap Ying Yumao menjelaskan tujuan kedatangannya. Baik leluhur, namun baru saja mereka selesai berkata-kata, tiba-tiba Ying Haotian mendapat kabar dari Yuan Qiyunfei, yang meminta mereka untuk segera mengaktifkan segel mantra formasi perlindungan pilar emas. Saudara, apa yang terjadi? Tanya Ying Yumao. Kelompok abadi yang dilaporkan oleh Yuan Qiying dan Yuan Qiyunfei sebelumnya, saat ini sedang bergerak menuju Gunung Nanjin, jawab Ying Haotian. Lalu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ying Tajun. Saudara tetap di sini, bantu mereka untuk mengaktifkan pilar segel. Aku dan saudara Yumao akan menemui dan melindungi Tuan Muda, jawab Ying Haotian. Baiklah, jawab Ying Tajun. Setelah berkata-kata, Ying Haotian dan Ying Yumao lalu meninggalkan tempat itu. Sus, mereka kembali bergerak untuk menemui King Yongjun yang berada di puncak gunung timur. Di tempat lain, perbatasan wilayah luar Gunung Nanjin. 3 sosok abadi yang hendak bergerak memasuki kawasan Gunung Nanjin tiba-tiba berhenti saat Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying muncul di hadapan mereka. Tuan-tuan, Gunung Nanjin tidak menerima tamu, mohon tinggalkan tempat ini, ucap Yuan Qiyunfei dengan ramah, sambil berusaha bersikap tenang, membuat ketiga sosok abadi itu saling berpandangan. Siapa kalian? Tanya salah satu dari sosok tersebut dengan wajah tidak senang. Tuan, kami adalah pelindung tempat ini, jawab Yuan Qiying dengan tenang. Pelindung, menatap Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying dengan ragu. Benar Tuan, ucap Yuan Qiyunfei dengan ramah, membuat ketiga sosok itu saling berpandangan. Apakah kalian punya bukti? Menatap Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying dengan serius. Tuan, jangan bercanda, kami tidak pernah main-main dengan hal ini, ucap Yuan Qiyunfei dengan wajah tidak senang. Karena kalian berdua adalah pelindung tempat ini, maka mohon kerjasamanya, ucap salah satu sosok tersebut dengan wajah serius. Kerjasama? Tanya Yuan Qiyunfei. Benar, kami ingin kalian ikut bersama kami pergi ke klan Shen Guoshi Sunhai, jawab salah satu dari sosok tersebut dengan serius. Maaf, kami tidak bisa karena kami diperintahkan untuk tidak boleh meninggalkan tempat ini, jawab Yuan Qiying dengan serius. Tidak mau, tapi ini ada hubungannya dengan kalian. Lalu bagaimana bisa kalian mengabaikan masalah ini? Dengan tatapan kesal, ada hubungannya dengan kami. Maksud kalian, ucap Yuan Qiyunfei dengan wajah tidak senang. Tuan-tuan, silakan tuan-tuan tinggalkan tempat ini, ucap Yuan Qiying dengan serius. Kehancuran klan Shen Guoshi Sunhai itu ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian menolak untuk bekerja sama, maka kami akan melakukannya dengan paksa. Ucap sosok tersebut sambil mengeluarkan segel kurungan emas untuk menangkap Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying. Lancang, selain menuduh, kalian juga ingin menangkap saudara kami. Apakah kalian pikir Gunung Nanjin adalah tempat kosong yang mudah ditindas? Ucap Husan yang muncul bersama Maoling dan Maoxiang dari ras kucing hitam, Sisi Fengyue dan Sisi Tanxian dari ras singa emas, Hubian dan Hu Mingjin yang berasal dari ras harimau emas, yang sebelumnya berjaga di pintu gerbang selatan puncak utama, membuat ketiga sosok itu langsung bergerak mundur dan menjaga jarak. Ada banyak hewan buas abadi, saudara, ini. Menatap kemunculan Husan yang memimpin 6 sosok hewan buas abadi dengan wajah serius. Saudara, apakah sebelumnya sudah memberi peringatan pada mereka? Tanya Husan. Sudah, saudara, tapi mereka bersikeras,
bahkan ingin menangkap kami berdua, jawab Yuan Qing dengan jujur. Setelah mendapat jawaban dari Yuan Qing, Husan yang merupakan satu-satunya semi-abadi tingkat 9 tahap puncak di kelompok tersebut, menatap ketiga sosok tersebut dengan tajam. Jika kalian tidak memberikan jawaban yang pantas, maka jangan harap kalian bisa meninggalkan tempat ini. Ucap Husan dengan serius, bersamaan dengan sosok Yuan Qiunfei dan rombongannya yang langsung bergerak mengepung kedua sosok abadi tingkat dasar tersebut. Hanya hewan buas berani menggertak dan mengancam kami, apakah kalian pikir kami juga tidak memiliki kelompok? Ucap salah satu dari mereka sambil memecahkan lencana giok merah. Jika demikian, panggil saja, biarkan mereka datang untuk menebus kalian, ucap Husan, sambil memberi perintah pada Yuan Qiunfei dan rombongannya untuk menangkap ketiga sosok tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.